Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Asep Panji Lesmana, Duta Rumah Belajar Provinsi Jawa Barat 2 tahun 2019. Pada kesempatan kali ini di channel saya Aspal Edu, kali ini kita akan berbincang-bincang membahas sebuah topik yang tengah menjadi trending di dunia pendidikan, yaitu tentang apa itu sekolah penggerak. Sekolah penggerak adalah sebuah jargon yang berdampingan dengan Merdeka Belajar, gagasan dari Mendikbud kita, Pak Nadiem, di mana sekolah penggerak ini nantinya akan menjadi penggerak pendidikan unggul untuk bangsa. Nah, sekolah penggerak ini akan didukung oleh yang namanya komunitas penggerak. Jadi komunitas penggerak ini nantinya akan bergerak bersama meningkatkan kualitas hasil belajar siswa, ya. Jadi komunitas penggerak ini nantinya yang akan menjadi bagian dari perjalanan untuk mendorong hadirnya sekolah penggerak dan menyebarkan praktik baik bagi pendidikan di seluruh negeri dengan hashtag sekolah penggerak, hashtag Merdeka Belajar, gitu ya. Jadi kalau Anda sebagai organisasi ingin bergabung, tinggal klik di sini. Jikalau Anda sebagai individu atau relawan yang ingin bergabung, tinggal klik di sini, gitu ya. Relawan nanti akan diminta identitasnya, ya, nama, jenis kelamin, nomor ponsel, alamat email, kualifikasi pendidikan, dan area wilayah kerja. Nah, menariknya area wilayah kerja nanti akan diminta maksimal 4 kota atau kabupaten. Jadi kalau Bapak dan Ibu guru yang berada di sebuah kota itu bisa memilih juga kota yang ada di sekitar kita. Misalkan kalau saya Depok, mungkin yang ada di sekitar Depok adalah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan wilayah Kota Jakarta Selatan atau Jakarta Timur. Nah, nanti juga akan ditanya bagaimana nantinya kita akan berpartisipasi sebagai relawan, apakah sebagai narasumber, konsultan ahli, videografer, reporter, manajemen proyek, jaminan mutu, fasilitator atau mentor, publikasi media, fotografer, teknisi atau ahli IT, peneliti, dan penulis modul pembelajaran. Mana saja yang dipilih sesuai dengan minat kita dan kemampuan kita sebagai seorang guru. Nah, itu adalah registrasi akun relawan. Nah, kalau registrasi sebagai organisasi, di sini akan ditanyakan nama organisasi, NPWP, nama lengkap penanggung jawab, email penanggung jawab, jabatan dalam organisasi, nomor ponsel, sasaran intervensi, dan yang lainnya, gitu ya. Oke, nah setelah kita bergabung, tentunya nanti suatu saat kalau memang dibutuhkan akan dihubungi oleh pihak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, peluncuran Merdeka Belajar itu sendiri, ya, saat ini pada tanggal 10 Maret tahun 2020 tengah menjalani fase di mana akan ada kalau tidak salah beberapa organisasi yang diundang langsung, ya, bahkan ini siaran langsungnya ada untuk mendengarkan langsung paparan dari Mendikbud kita, ya, Mendikbud kita. Jadi di sini tuh Mendikbud akan menjelaskan bagaimana nantinya tentang organisasi penggerak ini, gitu ya. Dan ternyata karena seiring adanya wabah coronavirus atau COVID-19, ternyata forum organisasi penggerak ini yang sedianya dilakukan secara online dan offline, ternyata hanya dilakukan secara daring atau online saja, ya. Nah, jadi bisa dilihat di situs Kemendikbudnya, ya. Ini adalah penjelasan tentang sekolah penggerak dan komunitas penggerak. Ada di halaman sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id.
id ya. Jadi program organisasi penggerak ini nantinya akan terdiri dari 3 program, yaitu Gajah, Macan, dan Kijang. Ya. Apa itu Gajah? Ternyata Gajah itu adalah program dengan bukti peningkatkan hasil belajar siswa dan peningkatan motivasi, pengetahuan atau praktik pembelajaran guru atau kepala sekolah. Dalam kategori ini, organisasi bisa mendapatkan bantuan untuk menjalankan proyek rintisan lebih dari 100 sekolah atau PAUD. Wow, lumayan besar ya. Nah, kalau Macan ternyata hanya mencakup antara 21 sampai 100 sekolah saja. Sedangkan untuk Kijang hanya 5 sampai 20 sekolah saja gitu ya. Nah, kalau misalkan Anda mau mempelajari lebih lanjut, tinggal klik di sini. Nah, di sini ada jangka waktunya sampai 2022 ya. Evaluasinya mendapatkan data tentang dampak hasil belajar siswa. Ya. Oke, bisa dilihat lebih lengkap di website sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id. Nah, selain itu, untuk lebih detailnya lagi, kita scroll ke bawah, ya. Scroll ke bawah. Nah, skema program organisasi penggerak ini adalah ada tahap seleksi, ya, ada tahap implementasi, dan ada tahap integrasi. Jadi tidak semua organisasi bisa mengikuti program ini, gitu. Hanya organisasi yang layak yang nanti akan diikutkan. Dan untuk lebih jelasnya lagi, untuk mendukung kegiatan ini telah disajikan pula 2 materi, yaitu lembar fakta dan panduan proposal. Kita lihat ya. Nah, ini lembar faktanya, mengapa adanya program ini, ya. Berangkat dari guru dan tenaga pendidikan dan organisasi masyarakat, bahwa skor PISA Indonesia sejak 2 dekade yang lalu, Indonesia belum berhasil meningkatkan hasil belajar siswa. Pada tahun 2018, skor PISA Indonesia turun pada semua kategori. Nilai membaca dari 397 menjadi 371. Matematika dari 386 menjadi 379, dan sains dari 403 menjadi 396. Itu sumber adalah laporan PISA tahun 2018. Ya, PISA itu adalah Program for International Student Assessment, ya. Oke. Skor Assessment Kompetensi Siswa Indonesia atau AKSI. Ya. Itu juga bisa dilihat di sini ya. AKSI merupakan program pemetaan capaian pendidikan untuk memantau mutu pendidikan secara nasional daerah yang menggambarkan pencapaian kemampuan siswa melalui survei. AKSI fokus kepada beberapa mata pelajaran tertentu, khususnya kemampuan membaca matematika dan sains dengan target anak sekolah usia 15 tahun. Dapat dilihat pada grafik kemampuan siswa Indonesia masuk kategori baik dan masih sangat minim gitu ya. Ya, jadi di sini yang baiknya itu yang hijau, yang kurangnya itu yang merah, dan cukupnya itu yang biru gitu ya. Sumbernya dari Puspendik Kemendikbud. Kemudian skor pemetaan mutu PMP sekolah tahun 2018. Guru, kepala sekolah, dan tenaga pendidikan masih menjadi salah satu titik lemah dalam pendidikan di Indonesia. Rapor pemetaan mutu pendidik PMP 2018 yang dipublikasikan pada tahun 2019 menunjukkan skor indikator pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK adalah yang terendah di SD, SMP, dan SMA, serta terendah kedua di SMK. Ya, kita lihat ini ya. Ini adalah skor pemetaan mutu pendidikannya ya. SD 5,41, SMP 5,38, SMA 5,46, dan SMK 5,17. Ya. Kemudian uji kompetensi guru. Kemendikbud melakukan asesmen guru secara nasional melalui program UKG tahun 2012. Hasilnya UKG menunjukkan rata-rata nasional sebesar 56,69, masih cukup jauh dari angka ideal. Ya. 56,69. Ini rataan hasil UKG ya. Ya, dan berikut data pelatihan guru dan kepala sekolah. Kemendikbud melakukan pelatihan kepada guru dan kepala sekolah melalui berbagai program seperti pelatihan kurikulum 2013, pelatihan guru pembelajaran,
pelatihan pengembangan keprofesian berkelanjutan, serta program peningkatan kompetensi pembelajaran atau PKP. Jumlah guru pada setiap yang mendapatkan pelatihan masih sangat jauh dari kata ideal. Dengan jumlah guru saat ini mencapai 3 juta guru, termasuk guru PAUD gitu ya. Nah, berangkat dari hal itulah, program Merdeka Belajar dan Sekolah Penggerak diharapkan bisa mampu meningkatkan ini semua. Ya. Kemudian lampiran atau materi yang kedua adalah tentang draft struktur proposal teknik program organisasi penggerak gitu ya. Jadi organisasi penggerak itu tidak sembarangan, harus terdaftar, ada NPWP, ada pimpinan dan sebagainya gitu ya. Ada sasaran, ada proposal, dan tentunya ada anggaran dananya atau finansial proposalnya gitu ya. Jadi semuanya itu harus disiapkan untuk menjadikan organisasi Anda bergabung dalam organisasi penggerak. Oke, dan semoga itu bisa menjelaskan apa itu namanya sekolah penggerak, relawan penggerak, dan organisasi penggerak yang mungkin bagi sebagian guru atau sebagian dari Anda yang belum terlalu paham gitu. Sama, saya sebenarnya juga belum terlalu paham. Kita sama-sama belajar dengan membaca seperti tadi itu, memahaminya. Mudah-mudahan kita bisa paham dan mudah-mudahan kita bisa menjadi relawan penggerak nantinya gitu ya. Saya pribadi telah mendaftar menjadi relawan ya. Dan kemudian untuk siaran langsung ya tentang program organisasi penggerak ini itu akan dilaksanakan pada pukul 13.30 nanti ya, sebentar lagi. Nanti juga saya akan report di video selanjutnya tentang bagaimana paparan dari Mas Menteri ini gitu ya. Namun untuk bagian kali ini saya kira saya cukupkan sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, karena like dan subscribe adalah gratis. Dengan Anda like dan subscribe channel ini, berarti Anda telah mendukung saya untuk membuat konten-konten selanjutnya. Mohon maaf atas semua kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.